Di sebuah wilayah perbatasan antara Kabupaten Subang dan Indramayu, Jawa Barat, terdapat sebuah bendungan pintu air yang dibangun sejak pemerintahan kolonial Belanda. Bendungan itu dinamakan Bendungan Salam Dharma. Walaupun usianya sudah ratusan tahun, akan tetapi bendungan itu sampai saat ini masih kokoh. Konon katanya, bendungan yang sudah sangat melegenda itu menyimpan sejuta cerita yang membuat bulu kuduk merinding. Tidak sedikit makhluk yang tak kasat mata menjadi penghuni bendungan itu. Dari mulai arwah penasaran sampai dengan siluman penghuni bendungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para subscriber, para viewer AG Channel dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang berada di sebuah lokasi, yaitu sebuah bendungan ya, yang dinamakan Bendungan Salam Dharma. Dan lokasi ini terletak di antara Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu. Jadi letak bendungan ini perbatasan antara Kabupaten Subang dan Kabupaten Indramayu. Dan konon katanya para sahabat, di bendungan ini banyak cerita mitos, hal-hal penampakan gaibnya katanya para sahabat. Dan konon katanya di sini cerita yang pernah berkembang di masyarakat, yang pernah booming gitu para sahabat, pernah terjadi penemuan jasad seorang anak remaja SMA itu mengapung di sungai ini para sahabat. Nah, ini saya di lokasinya di sebelah sungai para sahabat. Dan setelah itu si jasad itu ditemukan oleh warga sekitar. Kemudian si jasad tersebut karena berhubung nggak ada identitasnya, dan akhirnya dimakamkan di sini. Kemudian yang meninggal tadi arwahnya menjadi gentayangan, hingga tidak jarang sekali arwah tersebut muncul dan menampakkan diri terhadap orang yang lewat di sekitar jembatan ini para sahabat. Kebetulan ini posisinya di pinggir jalan ya para sahabat ya. Jadi itu si arwah tersebut itu sering sekali menampakkan diri terhadap warga yang lewat di jalan ini. Kemudian para sahabat, pernah terjadi salah seorang warga yang lewat di sini itu mendengar suara rintihan yang selalu bersuara gitu, tiris kayak gitu para sahabat. Dan itu kejadian tersebut itu tidak hanya satu kali, dua kali. Oke para sahabat, langsung saja kita lanjutkan untuk explore kita pada malam hari ini. Tentunya para sahabat juga sudah tidak sabar lagi untuk melihat-lihat lokasi bendungan ini ya para sahabat ya. Tapi jangan lupa sebelum kita lanjutkan,
Bagi yang belum subscribe, untuk mengklik subscribe, like, komen, dan share video kami sebanyak-banyaknya agar channel kami dapat berkembang. Yuk sekarang ikuti perjalanan kami explore pada malam hari ini hanya di AG Channel. Nah, inilah para sahabat jembatan Bendungan Salam Dharma ya para sahabat. Nah, ini jembatannya para sahabat. Dan ini kantor security. Nah, ini Bendungan Salam Dharma, unit usaha wilayah 3, seksi patron, sahabat ya. Oke para sahabat, saya mau turun ke lokasi di mana pemakaman seorang jasad anak remaja tersebut, di mana dimakamkannya para sahabat. Nah para sahabat, inilah pintu 3 lokasi Bendungan Salam Dharma. Dan di sini ditemukan jasad tersebut mengambang ya, mengapung di sungai ini. Itu rupanya sudah membusuk karena sudah berhari-hari dia itu tenggelam para sahabat. Oke para sahabat, mari kita naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Nah para sahabat, disinilah si jasad anak remaja tersebut dimakamkan para sahabat. Di sini para sahabat, hingga arwah tersebut menjadi gentayangan. Arwah tersebut menjadi penasaran para sahabat. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke para sahabat, mari kita ikuti terus explore kami pada malam hari ini. Jangan lupa klik subscribe ya para sahabat ya, bagi yang belum subscribe. Karena dengan subscribe kalian bisa membantu channel kami dapat berkembang ya para sahabat ya. Ini blur para sahabat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada toren para sahabat. Oke, kita kembali lagi para sahabat ke atas. Ini sungai para sahabat. Dan itu pintu 3 ya. Pintu air. Kita naik lagi para sahabat. Baiklah para sahabat, sekarang saya masih berada di lokasi Bendungan Salam Dharma para sahabat. Dan konon katanya dulu pernah ada cerita yang sangat melegenda para sahabat. Jadi ceritanya begini. Ada seorang bapak-bapak yang bernama Kidro. Bapak Kidro tersebut itu mempunyai seorang anak perempuan, tentunya ya, seorang anak perempuan. Kemudian karena perempuan itu sudah dewasa hingga dinikahkan terhadap seorang laki-laki. Kemudian setelah dinikahkan, belum lama setelah menikah, si suami anak dari bapak Kidro tersebut itu pergi ke Jakarta untuk merantau. Setelah itu karena sedang asik-asiknya honeymoon, sedang asik-asiknya pengantin baru, suaminya pergi untuk bekerja ke luar kota. Dan akhirnya si anak perempuan tersebut suka melamun di pinggir sungai para sahabat. Ini sungainya. Suka melamun di pinggir sungai, setiap hari melamun memikirkan sang suami. Dan akhirnya datanglah sesosok makhluk yang menyerupai suaminya. Dia datang, muncul di hadapan sang perempuan tadi, anak dari Kidro. Kemudian sosok tersebut mengajak dan akhirnya dia itu dibawa ke alam gaib. Kemudian bapak Kidro itu karena anaknya sudah beberapa hari sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak pulang-pulang, dan akhirnya Kidro itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anaknya tidak pulang-pulang. Dan pada suatu ketika Kidro itu mencari ikan di sungai ini para sahabat, di sungai ini.
Kidro mencari ikan di sungai ini para sahabat. Kidro itu mendengar suara anaknya gitu. Mendengar suara anaknya memanggil-manggil bapak gitu. Karena suara tersebut adalah suara anaknya, hingga akhirnya Kidro menjawab, "Nah, kamu di mana? Nah, kamu di mana?" Kata si anaknya itu, "Bapak saya di sini, bapak saya di sini." "Di mana kok nggak kelihatan?" Dan akhirnya si anak tersebut menjawab, menceritakan bahwa, "Bapak, yang sebenarnya saya ini sudah bukan manusia biasa lagi. Sekarang saya sudah menjadi makhluk gaib." Sudah menjadi makhluk gaib. Kemudian kalau saya takut kalau saya menampakkan diri kepada Bapak, nanti Bapak akan merasa takut. Akan tetapi Bapak tersebut menjawab, "Enggak apa-apa, nah muncullah, walaupun bagaimanapun kamu adalah anak saya." Dan akhirnya si anak tersebut menampakkan dirinya kepada Kidro. Dan setelah itu dengan wajah yang sudah tidak seperti manusia biasa lagi, dia itu muncul taring giginya dan keluar tanduknya, kepalanya itu keluar tanduk. Tapi Kidro karena dia merasa anaknya, Kidro itu tidak takut. Dan akhirnya dia itu cerita bahwa, "Bapak, saya ini sudah bersuami, akan tapi suami saya adalah siluman penjaga sungai ini." Dan akhirnya dia itu menceritakan bahwa, "Saya juga sudah mempunyai banyak anak saya banyak, saya tempatkan di jembatan itu, di sungai Kalimenir," katanya. Anak daripada si perempuan tersebut itu kadang-kadang suka jahil, menjahilin mobil-mobil yang lewat. Kan itu di Pantura ya, posisinya di Pantura gitu. Itu suka mencelakakan mobil yang lewat. Oke para sahabat, mari kita lanjutkan explore perjalanan